It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas waktunya adik-adik sekalian. Saya ingin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Rizky Eldi Pratama. Saya dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kampus 2017. Saat ini semester 9 mengikuti program pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata atau yang disingkat KKN. Pada saat pandemi seperti ini, kegiatan KKN ini dijalankan secara mandiri. Kenapa? Karena mengikuti program arahan pemerintah, yaitu mengenai masa penanggulangan COVID-19. Itu semua itu aktivitas segala macam dimandirikan. Di sini kakak ingin membagikan bagaimana cara tips dan mencegah untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19 tersebut. Tidak berlama-lama, kita ingin membahas sedikit banyaknya mengenai apa itu protokol kesehatan yang diajukan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang diterapkan oleh Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Di sini saya akan membacakan beberapa pasal mengenai COVID-19 atau dari ketentuan undang-undangannya. Dengan mempersingkat waktu, saya ingin memperjelaskan sedikit banyaknya ya. Mengenai pasal 1, yaitu dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19, yaitu dilanjutkan dengan pasal 2. Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, pemerintah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan tahap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi ke kabupaten atau kota tertentu. Pembatasan sosial berskala besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dilansir oleh www.hukumonline.com atau pusat data, yaitu mengenai lampiran program kinerja yang diterapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021. Tidak banyak bicara. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa cara mengenai penanganan dan pencegahan COVID tersebut. Ini saya sudah membuat baliho atau banner yang ingin mempromosikan bagaimana cara salah satu upaya kita dalam penanganan hal dalam masalah tersebut. Contoh seperti ini saya buat kenapa? Karena mempermudah penampilan. Karena kalau saya berbicara seperti ini belum tentu masuk di akal. Kebanyakan kalian bisa belajar dari visual. Dalam coronavirus disease ini yang dulunya kita kenal sebagai wabah penyakit yang paling parah pada tahun ini, itu disebabkan oleh salah satu warga di Indonesia, di Cina, yang memulainya masuk ke Indonesia. Dari situlah virus itu tersebar ke seluruh negara yang ada di benua ini. Lebih tepatnya di Asia, di situ makin banyak peningkatan COVID-19. Berdasarkan lampiran IDN Now dan IDN Timestamp itu sekarang ya Jakarta itu udah mulai turun PPKM tingkat level 2.
gurunya level 4. Dan daerah makan yang kebetulan ini daerah tempat kita sekarang itu sudah agak mengalami penurunan, yaitu mengenai PPKM level 1 bisa dilakukan PPMC terbatas, belum tentu semuanya bisa berjalan seperti aktivitas biasa. Dan juga dari banyaknya kegiatan yang pernah kita lakukan, disitulah kita bisa menjaga imun kita, baik dari itu tata cara olahraga, tata cara kita konsumsi makanan atau gizi yang kita peroleh setiap hari. Begitu juga mengurangi mobilitas. Maksud dari mobilitas itu apa? Maksud dari mobilitas itu menjaga turunan. Jadi jangan sampai berkumpul-kumpul seperti layaknya kita itu seekor binatang yang dikumpulkan dalam satu ternak. Karena kenapa wabah itu bisa mengakibatkan penularan? Penularan itu bisa terjadi karena kenapa? Salah satu pihak mengalami kekurangan imun tubuh. Dapat bergejala seperti berikut. Ini ada gejalanya ya, seperti demam, batuk, pilek, meriang, pusing. Suhu derajatnya itu bisa sampai 37,7 derajat Celcius sekarang. Itu sudah dikategorikan sebagai penyebab awal COVID-19. Disitulah kita cegah. Udah sekarang ya, untuk sekarang itu udah banyak vaksinasi, tapi sebenarnya vaksinasi itu ada sedikit banyaknya, itu ada fungsinya juga, ada baiknya, ada tidaknya. Karena kenapa? Belum tentu kita yang divaksin ini merasakan sesuatu yang luar biasa setelah itu atau keajaiban yang telah kita rasakan. Karena beberapa kasus ya dalam vaksinasi itu ada yang pada saat di vaksinasi dia mengalami kejang-kejang atau demam atau segala macam dan mengakibatkan fatal di kemudian hari. Itu sebagian besar yang imunnya itu memang betul-betul lemah. Jadi para adik-adik sekalian yang masih muda-muda ini, perkuatlah imun dan iman. Karena kenapa? Kalau kita jaga imun, sudah pasti kita iman kita lebih kuat untuk terhadap penyakit tersebut. Baiklah, tidak banyak yang saya sampaikan mengenai penanganan dan pencegahan COVID-19 tersebut yang disampaikan oleh pemerintah mengenai pencegahan coronavirus disease 2019 yaitu COVID-19. Sekian dari saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekalian. Saya Rizky Purnama ingin pamit diri. Semoga sukses kalian untuk depannya. Semoga daya imun tubuh kalian itu lebih kuat dari yang lain. Tetap jaga pola makan ya. Terima kasih.